Perkenalkan, nama saya Anggilia Pratama dan ini rekan saya Anissa Fauzia. Kami dari kelas 10 MPLB 2 akan mempresentasikan mengenai kerjasama antar negara. Saya di sini akan menjelaskan apa itu definisi kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara adalah kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Adapun tujuan kerjasama antar negara: 1. Meningkatkan kerjasama ekonomi, 2. Meningkatkan keamanan, 3. Meningkatkan kerjasama pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, 4. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, 5. Meningkatkan kerjasama teknologi dan inovasi. Adapun beberapa bentuk kerjasama antar negara. Pertama, bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial. Contoh kerjasama bilateral adalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura yang meliputi perdagangan, investasi, dan kerjasama dalam bidang teknologi. Adapun kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial. Contoh kerjasama regional adalah ASEAN, yang meliputi kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang terakhir ada multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antara banyak negara dalam satu forum atau organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial. Contoh kerjasama multilateral adalah PBB, yang meliputi kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara di seluruh dunia. Contoh kerjasama antar negara adalah sebagai berikut. Pertama ada ASEAN, Penghimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Yang kedua ada Uni Eropa, Kesatuan Negara-Negara Eropa. 3 ada NAFTA, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Yang keempat ada kerjasama antar Indonesia dan Malaysia dalam bidang ekonomi dan keamanan. Selanjutnya ada manfaat kerjasama antar negara. Yang pertama, meningkatkan perdagangan dan investasi. 2. Meningkatkan keamanan dan stabilitas. 3. Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi. 4. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 5. Meningkatkan kerjasama dalam mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan terorisme. 6. Meningkatkan kesadaran dan pengertian antar budaya. 7. Meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global. Tantangan kerjasama antar negara ada sebagai berikut, yaitu ada perbedaan kepentingan dan tujuan, perbedaan budaya dan nilai, perbedaan sistem politik dan ekonomi, ketergantungan pada negara lain, risiko konflik dan ketegangan. Ada juga sulitnya mencapai kesepakatan, perbedaan kapasitas dan sumber daya, ancaman keamanan dan terorisme, perubahan iklim dan bencana alam, serta ketergantungan pada teknologi dan komunikasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Kerjasama antar negara sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada tantangan, manfaat kerjasama antar negara jauh lebih besar. Oleh karena itu, negara-negara harus terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama dan mengatasi tantangan yang ada. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah penuturan dan pembahasan, karena kami masih dalam tahap pembelajaran dan membutuhkan bimbingan semua pihak. Sekian, terima kasih.